Shalom, selamat malam bagi kita semua. Senang bisa kembali bertemu saudara-saudari dalam program Sharing and Inspiring. Malam hari ini kita akan lanjutkan renungan kita dari kitab Kejadian, ayat yang 11 sampai 13 masih dalam kronologi penciptaan atau kisah dari penciptaan. Dan sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan sepanjang hari ini, secara khusus malam ini ya Tuhan. Tuhan sudah melindungi kami, memelihara kami sepanjang hari, dan saatnya kami akan beristirahat. Sebelum kami beristirahat, kami mau belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menguatkan kami, meneguhkan kami, menghibur kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang sangat terbatas, Roh Kudus yang menolong. Biar setiap pengajaran yang keluar dari mulut hamba-Mu ada di bawah kendali Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa, biarlah kapan saja firman Tuhan didengarkan lewat channel ini, Roh Tuhan berkarya, kuasa Tuhan berkarya, menjamah dan menginspirasi setiap orang yang mendengar, sehingga channel ini bisa membawa dampak bagi setiap orang yang mendengarkannya. Terpujilah Tuhan segala Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara. Kita akan lanjutkan pembacaan kita dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan bagi kita semua. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan, yang menghasilkan buah berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, sehingga jenis tumbuh-tumbuhan dan berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ketiga. Saudara-saudara, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa kita harus membedakan penciptaan, ya, kata cipta itu yang saya sebut ya, yaitu penciptaan langsung. Kemudian yang kedua itu adalah penciptaan tidak langsung. Itu adalah disebut menjadikan. Sedikit berbeda kalau kita perhatikan di ayat yang ke-11 ini, Tuhan berfirman, ya. Tuhan berfirman. Saudara, seperti yang saya katakan bahwa di dalam nama Allah itu sendiri, dalam nama Elohim itu sendiri, ya. Kalau kita lihat teks Ibrani di sini, Wayomer Elohim, ya. Wayomer itu berkata, berfirman, Elohim. Nah, kalau kita perhatikan misalnya, kita mundur sedikit di ayat yang ketiga dan keenam, di situ jadilah cakrawala. Dia pakai kata jadi. Kalau di sini langsung diperintahkan hendaklah tanah. Ya, artinya saudara, kita sudah lihat di penciptaan yang pertama, ya. Saya melihat di sini ada satu kerja yang sangat sistematis dari Allah, dan ini bisa sangat menghibur kita. Yang pertama, ya, hari pertama itu Allah pada mulanya, ya, pada mulanya dulu, ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Masih berbentuk kosong, belum dibentuk. Kalau boleh saya katakan, ini seperti bahan baku. Bahan baku nanti yang dipakai untuk menjadikan ataupun menciptakan ciptaan berikutnya. Ya.
Kenapa saya katakan demikian? Kemudian yang yang ketiga itu jadilah terang. Ya, kita sudah belajar bahwa terang itu tidak diciptakan tapi dijadikan, ya, yaitu sumbernya Allah sendiri. Kemudian cakrawala itu dijadikan. Dari mana datangnya cakrawala? Yaitu dari langit. Itu bahannya, bahan baku ciptaan langit. Kemudian itu bertujuan untuk memisahkan antara air yang di atas dengan air yang di bawah. Kalau kita perhatikan, air tidak ada kata diciptakan, ya kita tidak menemukan sejarahnya. Ya, air sudah ada di situ. Ya, kemudian air itu hanya dipisahkan supaya terlihat mana tanah kering, mana kumpulan air. Tanah kering itu disebut daratan, kemudian kumpulan air itu disebut laut. Nah, jadi saudara bisa lihat di sini kerjanya sangat sistematis sekali. Ya. Kemudian sekarang sudah ada lautan, sudah ada daratan, dan sudah ada air yang di atas menjadi pemisah. Nah, selanjutnya apa yang Tuhan kerjakan yaitu memerintahkan tunas-tunas muda dan tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon yang menghasilkan buah berbiji supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Diperintahkan, ya, diperintahkan. Nah, kejadiannya apakah secara seperti sulap atau bertahap atau proses? Tapi saya yakin saudara-saudara, pasti berproses. Karena kalau kita lihat sekarang tanam-tanaman itu, ya, tidak ada yang tumbuh yang begitu cepat, tidak ada yang tumbuh secara instan, tidak ada. Semuanya tumbuh secara proses. Kembali lagi kemarin saya katakan bahwa hari di sini, kalau ini kan hari ketiga, berarti periode ketiga. Hari jangan kita tafsirkan seperti hari kita yang sekali 24 jam atau seperti harinya Yahudi 12 jam. Kita jangan tafsirkan seperti itu, ya. Karena di sini matahari belum ada, ya. Hari keempat baru ada matahari. Dan itu pun punya alasan tersendiri. Nah, di sini biji-bijian ini tumbuh, ya. Mereka biji-bijian ini tumbuh butuh air. Nah, air sudah ada. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu butuh yaitu sinar, ya, untuk klorofilnya supaya bertumbuh dengan baik. Nah, sinarnya itu datangnya dari terang. Jadi kalau saudara perhatikan, di sini ada satu rancangan yang sangat sistematis dan logis nanti yang akan dipersiapkan untuk menciptakan manusia. Ini sesuatu yang luar biasa sekali. Dan sangat logis, saudara-saudara, ini pemikiran logis saya. Hari keempat diciptakan benda-benda barang, secara khusus matahari. Karena kalau langsung diciptakan matahari, ini kan masih tumbuh biji-bijian. Itu bisa layu. Itu biji-biji itu layu, ya. Atau mungkin pertumbuhannya kurang baik. Tapi karena pada hari ketiga, terang itu masih terang dari Allah, sehingga sempurna memelihara semua biji-bijian ini, sehingga semua biji-bijian itu tumbuh tunas muda, sehingga pohon-pohonan yang menghasilkan buah ada di bumi. Lagi-lagi saya katakan, saudara, ini jangan kita tafsirkan satu hari 24 jam. Kalau kita tafsirkan seperti itu, harusnya pohon tumbuh seperti itu. Tidak ada. Pohon ataupun tumbuh-tumbuhan yang paling cepat itu, saudara, itu cuman toge. Itu kayaknya yang paling cepat di antara semua, ya. Tapi mungkin ada yang lain, ya. Tapi itu kita perhatikan semuanya pasti proses karena ada pohon-pohonan.
pasti ada proses. Lalu Allah berkata apa? Ayat ketiga, Allah melihat bahwa semua itu baik. Allah melihat semuanya baik. Karena apa? Seperti yang saya katakan di awal bahwa Allah adalah sumber kebaikan. Maka rancangannya adalah rancangan yang baik. Bahkan saya boleh bila saya awali di sini, rancangannya selalu yang terbaik. Saudara, tadi saya jelaskan begitu luar biasa Allah merancang ciptaan ini. Kita bisa lihat, kita baru membahas sampai hari ketiga, kita sudah begitu terkagum-kagum. Saya yakin saudara bisa memahami apa yang saya jelaskan ini. Kalau boleh saya undur sedikit lagi ya, mempertegas saja. Saudara, pada mulanya, berarti ini kisah penciptaan loh. Kisah penciptaan alam semesta, bukan kisah sejarahnya Tuhan ya. Bukan. Jadi penciptaan alam semesta. Nah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi saat itu belum berbentuk, kosong. Dan ditutupi samudra raya. Tadi saya katakan bahwa inilah bahan baku untuk ya ciptaan yang dijadikan ataupun yang diciptakan. Ya, memang kita sudah terbiasa bilang ciptaan. Ya, memang daripada jadian kan kesannya jadi jadian, tapi memang dijadikan. Ya, tapi tetap dalam mindset diciptakan. Ya. Nah, itu bumi itu adalah masih berbentuk, kalau boleh saya masih seperti bahan mentah, ya. Kemudian ini nanti menjadi bahan-bahan baku untuk ciptaan lainnya. Nah, kemudian pada yang hari pertama setelah diciptakan itu tidak dihitung satu periode. Itu periode tersendiri. Kemudian hari pertama ini periode tersendiri lagi, yaitu Allah menciptakan, Allah menjadikan terang. Nah, tadi saya katakan terang itu keluar dari dirinya. Kemudian dijadikanlah cakrawala. Ya, cakrawala itu untuk memisahkan air yang di atas, air yang di bawah. Jadi sudah terpisah. Sudah terpisah. Sangat rapi. Kemudian sudah dipisahkan, kemudian Allah memisahkan kembali, yaitu air dengan daratan. Ya, terpisah semua, kemudian dilanjutkan dengan yaitu biji-bijian. Biji-bijian tumbuh di tanah. Luar biasa sekali. Kemudian biji-bijian ini bisa bertumbuh normal dengan luar biasa. Itu dari terang yang dijadikan Allah, yaitu sumbernya dalam dirinya. Itulah sebabnya berkata, semuanya baik. Ini adalah bagian yang pertama, nanti bagian yang kedua juga Allah melihat semua baik, itu bagian yang kedua juga nanti. Yang mau saya sampaikan pada bagian yang pertama ini, rancangan Tuhan itu selalu baik. Kalau kita melihat nanti kisah penciptaan ini, rancangannya begitu luar biasa. Ya, ajaib, sungguh luar biasa. Sangat sistematis dan logis. Dan bisa kita terima secara akal manusiawi kita. Rancangannya selalu sempurna karena dia Allah yang baik. Yang kedua yang mau saya sampaikan di sini adalah pemeliharaannya sempurna. Coba Anda bayangkan kalau langsung diciptakan dulu itu belum ada terang, ya anggap aja tidak ada terang, langsung diciptakan itu biji-bijian. Itu bagaimana itu biji-bijian tumbuh dengan normal? Itu tidak dapat logika kita itu. Tapi kita bisa melihat di sini
Allah bekerja secara logis dan sistematis. Karena apa? Pemeliharaannya sempurna. Kita lihat bagaimana biji-bijian ini. Tadi saya sudah jelaskan. Itu dipisahkan, ya, ada tanah di situ, sehingga biji-bijian ini dapat air yang dari tanah. Ya, kalau mungkin butuh hujan, sudah ada air di atas. Karena tanaman ini butuh namanya cahaya supaya bertumbuh dengan baik. Tuhan sudah ciptakan itu terang. Jadi, saudara-saudara, ketika kita berkata belajar, Allah melihat semuanya baik. Kenapa dia lihat semuanya baik? Yang pertama, rancangannya selalu sempurna. Jadi malam hari ini saudara-saudara, kita perlu mempercayai Tuhan kita dalam segala hal. Karena rancangannya selalu sempurna bagi kita. Yang kedua, mari kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Sangat sempurna sekali. Saudara, saya masih ingat bagaimana kami pulang perjalanan kami ya ke Sumatera berjalan begitu mulus. Begitu pulang, kami beberapa kali ada tantangan. Tapi saya melihat di situ tetap ada pemeliharaan Tuhan. Mulai dari ban kami yang kena batu yang besar, tertancap, sampai meledak. Dan kami selamat. Kemudian kurang lebih 322 km kami berjalan tanpa ban serep. Dan yang luar biasanya, saya baru menyadari ban kami ternyata kena paku dan robek. Itu ketika tiba di Bakauheni. Awalnya saya mencoba mau mencari pengganti, tapi karena kami tiba dini hari, banyak bengkel yang tutup. Ada satu bengkel. Yang pertama, saya mau mencoba ganti, tapi saya lihat, waduh, ini pengeluaran lagi. Akhirnya saya katakan, oh kalau begitu coba diisi dulu anginnya. Ternyata masih bisa. Masih bisa. Dalam hati saya oke. Yang penting sudah tiba di Merak dulu. Kalau di Merak, saya berpikir ya banyak teman-teman yang bisa telepon kalau seandainya ada apa-apa. Dengan yang ban yang sobek itu kami jalan, saudara-saudara. Dan tiba di Tangerang. Sampai sekarang ban itu masih awet. Secara logis, saya mengatakan, saudara, itu antara nekat dan iman juga. Tapi yang saya lakukan hari itu terus terang, saya berdoa. Saya berdoa. Dan kami bisa tiba dengan selamat. Bagi saya ini adalah salah satu contoh pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Ini memang terkesan bannya mobil, saudara. Tapi kan kami ada di dalam. Jadi dipelihara oleh Tuhan. Saya berkata kepada istri, kita tiba di sini seperti mimpi. Istri saya bilang, iya kan memang sudah ditambal. Dia memang tahunya sudah ditambal. Jadi kenapa aku memang itu sudah ditambal. Tapi robeknya kan nggak bisa ditambal. Jadi saya katakan itu, kita itu jalan dengan ban yang robek. Tapi puji Tuhan, kita tiba dengan selamat. Nah ini kesaksian saya sedikit tentang pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Jadi malam hari ini saudara-saudara kita belajar yaitu rancangan Tuhan yang sempurna. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Sekian renungan malam hari ini. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan pada malam hari ini kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu, di mana kami belajar bahwa rencana-Mu selalu sempurna di dalam hidup kami ya Tuhan, dan pemeliharaan-Mu juga selalu sempurna dalam hidup kami. Biarlah kami mengandalkan Tuhan, hidup kami serahkan sepenuhnya dalam Tuhan. Malam hari ini kami istirahat, biarlah Tuhan yang menjagai dan melindungi kami, sehingga kami bangun besok pagi tanpa kekurangan pun. Terima kasih ya Tuhan buat malam hari ini. Kami serahkan seluruh total dalam kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Saya ucapkan terima kasih buat dukungan Bapak Ibu yang sudah like ataupun komentar dan share. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali belum subscribe, silakan ditekan tombol subscribe-nya dan diaktifkan loncengnya biar tetap bisa mengikuti setiap segmen-segmen yang ada di dalam channel ini. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.